Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan mendapatkan sifat-sifat untuk pengembangan kepribadian. Di pelatihan ini akan dibahas mengenai tahapan perubahan karakteristik dan kepribadian. Seperti yang kita ketahui, seorang guru perlu berubah atau berkembang menjadi lebih baik dalam hal karakter, karena karakter guru menentukan kualitas pengajaran serta hasil belajar siswa. Dalam hal ini, guru merupakan pusat dari proses belajar mengajar serta menjadi model bagi para siswa. Dan karakter atau kepribadian guru menjadi dasar untuk mencapai beberapa kompetensi lain seperti kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional. Lalu apa yang dibutuhkan untuk berubah atau menjadi lebih baik? Ketika ingin berubah, diperlukan beberapa bahan dasar yang berasal dari diri sendiri, yaitu berupa motivasi atau keinginan dan tujuan yang jelas atau konkret. Pada dasarnya, seluruh perilaku manusia didasari oleh keinginan dan tujuan. Tujuan yang kuat dan jelas membantu seseorang untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Sebagai contoh, saya ingin berubah menjadi seorang guru yang lebih terbuka pada hal baru, yaitu mau mendengarkan argumen siswa sebelum menyatakan bahwa jawaban siswa adalah benar atau salah. Bagaimana dengan Anda? Tujuan atau perubahan kepribadian seperti apa yang ingin Anda capai? Namun demikian, adanya keinginan dan tujuan yang jelas tidaklah cukup untuk berubah. Dibutuhkan adanya aksi nyata secara bertahap untuk memunculkan perubahan. Bagaimana tahapannya? Terdapat 5 tahapan yang perlu dilakukan jika ingin melakukan perubahan dalam hal karakteristik dan kepribadian yang lebih baik, yaitu 1. Prakontemplasi, 2. Kontemplasi, 3. Persiapan, 4. Tindakan, 5. Penguatan. Di video bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai 3 tahapan yang pertama. Tahap pertama adalah prakontemplasi. Pada tahap prakontemplasi, seseorang masih belum menyadari bahwa perilaku atau tindakannya memunculkan sebuah masalah. Ia cenderung berpikir bahwa permasalahan berasal dari orang lain. Dapat juga seseorang telah sadar akan tindakannya yang perlu diubah, tetapi masih belum memiliki motivasi untuk melakukan sebuah perubahan, atau telah mencoba berkali-kali tapi ragu dapat berubah. Agar Anda mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tahapan tersebut, mari kita simak contoh kasus yang terjadi pada seorang guru matematika bernama Pak Rino. Seluruh siswa dalam kelas A yang diajar oleh Pak Rino mengikuti remedial matematika. Mereka beralasan bahwa nilai matematika mereka buruk karena merasa Pak Rino sering marah-marah ketika ada siswa yang bertanya. Bahkan sebelum para siswa bertanya, Pak Rino sering menyela perkataan mereka. Akhirnya, para siswa tidak berani bertanya dan tidak memahami materi. Di lain pihak, Pak Rino merasa bahwa hal tersebut merupakan kesalahan siswanya karena tidak belajar dengan baik. Nah, di situasi tersebut, Pak Rino berada di tahap prakontemplasi karena Pak Rino belum menyadari bahwa perilaku atau tindakannya memunculkan sebuah masalah. Ia cenderung berpikir bahwa permasalahan berasal dari orang lain. Mari lanjut ke tahap kedua, yaitu kontemplasi. Pada tahap kontemplasi, seseorang mulai menyadari adanya peran dalam diri yang mengakibatkan permasalahan, tetapi masih ada rasa enggan untuk berubah menjadi lebih baik.
serta masih banyak menimbang-nimbang keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari perubahan yang dilakukan. Mari kita simak kembali kasus Pak Rino. Di situasi berikutnya, Pak Rino baru menyadari bahwa dirinya selama ini terlalu galak terhadap para siswanya, sehingga para siswanya menjadi takut untuk bertanya. Hal ini terjadi karena banyaknya protes yang disampaikan oleh siswa dalam evaluasi pembelajaran, dan hal tersebut membuat Pak Rino tidak nyaman. Pak Rino menjadi sadar juga karena mulai membayangkan dirinya sebagai para siswa. Namun, di sisi lain, Pak Rino masih merasa enggan untuk berubah, karena Pak Rino mengkhawatirkan bahwa dirinya akan direndahkan oleh siswa apabila tidak bersikap galak. Nah, di situasi ini, Pak Rino mengarah ke tahap kontemplasi, di mana dia mulai menyadari adanya peran dalam diri yang mengakibatkan permasalahan, tetapi masih ada rasa enggan untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap berikutnya atau tahap ketiga adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, seseorang sudah benar-benar sadar dan ingin berubah. Mulai muncul sebuah perencanaan dan target yang akan dicapai. Namun, beberapa kali masih ada kecenderungan untuk melakukan penawaran terhadap hal yang ingin diubah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai tahap persiapan, mari kita simak kembali kisah Pak Rino. Saat ini, Pak Rino menyadari bahwa perilakunya harus segera diubah karena banyaknya pihak yang protes terhadap dirinya melalui evaluasi kinerja, dan hal tersebut membuat dirinya tidak nyaman. Pak Rino mulai melakukan perencanaan dalam menghadapi para siswanya. Hal ini dimulai dari memperbaiki pandangan Pak Rino terhadap kemampuan para siswa. Namun, beberapa kali Pak Rino masih berusaha menawar untuk tetap bersikap tegas atau galak pada siswa yang kurang tertib. Situasi yang Pak Rino alami ini termasuk pada tahap persiapan. Dia sudah benar-benar sadar dan ingin berubah, sehingga mulai muncul rencana untuk memperbaiki, tapi masih bersikeras menggunakan beberapa sikap yang sama yang dia anggap tepat. Nah, demikianlah pembahasan mengenai tahapan prakontemplasi, kontemplasi, dan persiapan yang merupakan 3 dari 5 tahapan untuk mengubah karakter dan kepribadian. Untuk 2 tahap selanjutnya, mari kita simak di video bagian kedua. Salam luar biasa.